Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, guys, kali ini gue nggak akan ngereaction, tapi gue sedikit mau bercerita guys tentang pengalamanku. Jadi gini guys, semalam itu adikku itu datang ke sini karena anaknya itu anak buah saya guys gitu, keponakan kata orang Indonesia tuh keponakan guys, kalau kata orang Malaysia itu anak buah gitu ya. Jadi anaknya adik aku gitu guys, itu dia kan main-main ya, main sama abang-abangnya sama kakaknya gitu. Terus ada kemasukan barang ke hidungnya guys, ada kemasukan barang ke hidungnya, dia masuk ke dalam. Jadi udah kita usahakan di sini, di rumah gitu sama keluarga nggak bisa, akhirnya dibawa ke hospital guys, karena yang terdekat itu hospitalnya itu atau rumah sakit gitu ya, kalau kata orang Indonesia rumah sakit. Kita bawa ke hospital gitu, ke rumah sakit. Habis itu sampainya ke rumah sakit terdekat dari sini, yang paling dekat dari sini itu, ternyata sampai di sana udah kita masuk ke rumah sakit. Tiba-tiba sampainya di sana itu rumah sakitnya ini rumah sakit besar guys, bukan rumah sakit kecil, bukan klinik ya. Gue nggak bawa anak buahku atau keponakanku itu ke klinik, tapi langsung ke hospital atau ke rumah sakit gitu. Habis itu sampainya di rumah sakit itu, ternyata sampai di sana itu barangnya untuk ngambil barang di dalam hidung itu nggak ada guys. Aduh, gue kecewa banget sampai ke sana. Rumah sakit sebesar ini tapi nggak ada alat untuk eh, mengambil barang yang ada di sini gitu. Panik lah gue kan, panik. Keluarga pun semua panik semuanya. Mak saya, eh, adik saya semua panik lah. Kita panik semuanya. Akhirnya saya tuh memutuskan untuk ke Jember atau ke bandarnya gitu guys ya, ke bandarnya gitu untuk mencari hospital yang lebih besar lagi gitulah, intinya lebih besar lagi. Akhirnya gue datang ke Jember, ke bandarnya gitu. Sesampainya ke salah satu rumah sakit di sana, salah satu hospital di sana, kami masuk, udah masuk ke hospital itu, udah sudah dicoba untuk dikeluarin dengan alat seadanya. Namun pada akhirnya eh, perawat itu dan juga dokternya bilang bahwa keterbatasan alat, artinya alatnya itu kurang guys, karena udah masuk ke dalam ya, masuk ke dalam, jadi keterbatasan alat. Gue sampai di situ kecewa lagi, ini udah dua rumah sakit. Dari rumah sakit yang awal, yang pertama saya pergi itu ke rumah sakit yang kedua itu perjalanan dalam 1 jam 40 menit macam itulah, hampir 2 jam gitu. Sampainya di sana kami itu kecewa lagi karena rumah sakit besar loh. Yang kami pergi itu rumah rumah sakit besar, bukan rumah sakit kecil, bukan klinik, sekali lagi bukan klinik, rumah sakit besar. Gue herannya itu sampai di sana keterbatasan alat lagi, kekurangan alat. Jadi alatnya itu kurang untuk ngambil barang yang ada di hidung anak buahku ini guys. Akhirnya gue semakin panik lah, karena anak buahku ini atau keponakanku ini udah nangis jerit-jerit kan, udah nangis. Akhirnya gue tuh karena kepanikan udah mau pergi ke hospital yang lain, karena kebetulan di bandar itu ada sekitar 4 atau 5 hospital di sana. Akhirnya gue ambil yang paling besar di bandar itu guys. Gue memutuskan untuk pergi ke yang paling besar hospitalnya di bandar itu, di Jember ini guys. Gue nggak akan sebutin nama hospitalnya.
Tapi yang pasti kalau ada orang yang nggak percaya, misal ada pemerintah yang nggak percaya, gue bisa nunjukin bukti-buktinya. Gue ada bukti-buktinya gitu. Akhirnya kita itu datang, kami dengan keluarga semuanya bawa anak buah pergi ke hospital itu, hospital yang nomor 3. Ini udah 3 hospital ya. Pergi ke hospital yang nomor 3 itu yang paling besar di sini udah. Yang paling besar di Bandar Jember ini guys, di kota Jember gitu. Dah kita masuk ke sana, sampai sana kita masuk sana. Itu dari hospital yang nomor 2 ini ke hospital yang nomor 3 ini perjalanan sekitar 1 jam lah gitu lah ya. Enggak nyampe lah 1 jam 3, sekitar 40 menit lah gitu ya. Akhirnya kita datang ke sana, udah dibawa masuk. Itu pun yang mau ditangani kita nunggu sekitar dalam 30 menit atau 20 menit lah gitu ya. Masih ya seperti biasa lah, kalau di sini itu nggak seperti di Malaysia guys. Kalau di Malaysia itu yang paling awal ditangani itu pasiennya itu dulu, yang sakit lah gitu ya. Habis itu pihak keluarga baru buat apa isi itulah, isi borang gitu ya, isi formulir gitu. Kalau di sini nggak, suruh isi dulu sampai selesai, sampai siap semuanya, baru nanti itu pun masih nunggu sekitar 20 atau 30 menit seperti itulah. Akhirnya kita setelah 30 menit masuk lagi, udah masuk ke hospital yang nomor 3 ini, akhirnya ditangani. Udah, itu yang hospital yang paling besar di Bandar Jember ini, di kota Jember ini guys gitu. Hospital yang nomor 3 yang saya pergi itu hospital yang paling besar gitu. Itu sampainya di sana udah berusaha dikeluarin barang yang masuk ke hidung ini, karena anak kecil ya udah nangis berjerit-jerit gitu. Gak bisa guys, gak bisa juga. Ternyata hospital itu juga keterbatasan alat juga guys. Parah guys, kecewa parah, bener-bener kecewa. Kenapa sih kok hospital sebesar ini tapi keterbatasan alat? Padahal ini emergency loh kan. Yang kita itu kan panik. Sedangkan aduh, kita ini mau minta pertolongan kemana lagi gitu. Sedangkan ini udah emergency, darurat gitu udah. Kan nggak bisa ditunda lagi gitu. Karena ini selain anak kecil, umurnya masih umur 2 tahun guys, masih baby gitu. Yang pasti kita panik banget dan kecewa pada waktu itu. Ya pada akhirnya hanya kita itu dikasih tahu kalau apa ya, katanya harus diopret lah, kalau mau harus diopret lah, gini lah, itu udah dikasih tahu. Kalau tahu gitu kan aduh, pening guys, pening. Waktu itu memang blank, pikiran nih blank, nggak tahu mau minta tolong kemana lagi gitu. Cuman dikasih saran itulah, apa, suruh nunggu, dikasih obat 1 botol gitu, dikasih obat sama perawatnya itu, sama dokternya dikasih obat, katanya suruh nunggu 3 minggu. Kalau apa terjadi bengkak atau minta maaf keluar nanah gitu, itu artinya barang itu masih ada katanya. Kalau nggak terjadi bengkak, itu artinya barang itu sudah tidak ada. Artinya kita suruh pasrah gitu guys. Bayangkan, kita udah emergency, panik, perjalanan udah begitu jauh, datang ke sana untuk minta pertolongan, ternyata nggak menemukan jalannya gitu. Ya pada akhirnya ya karena kita udah pening, itu sudah hospital yang paling besar yang kita pergi. Ya udah akhirnya ya dengan terpaksa kita menunggu, sampai sekarang kita masih menunggu itu. Karena dikasih obat, ya udahlah ikut arahan dokter dulu, minum obat itu dulu, nanti ya tengoklah macam mana. Nggak tahu lah,
disuruh pasrah guys. Ya memang nggak nyuruh langsung bapak pasrah aja, nggak gitu. Cuman ya secara tidak langsung kan mereka seakan-akan nyuruh kita itu pasrah gitu. Aduh, pening guys, pening bener. Dari semalam kita itu panik, bener-bener panik karena masih budak kan, masih baby gitu, nggak tahu apa-apa ya, cuman taunya nangis nangis gitu aja gitu. Ya mau gimana lagi ya, ini ya memang kesalahan kita ya, kita memang dari apa ya, kontrol dari orang tua, dari kita kita mungkin ya yang salah karena nggak ngontrol baby. Karena ya mau gimana lagi ya, ya mungkin ini udah nasib atau ya takdirnya gitu, ya udahlah gitu, kita sekeluarga udah kayak pasrah gitu karena nggak tahu mau minta, sebegitu bingungnya kita, peningnya kita gitu. Karena udah 3 hospital besar yang kita pergi itu, bukan hospital, bukan klinik, ini udah hospital yang kita pergi itu. Tapi ya itu jawabannya ya keterbatasan alat, keterbatasan, ada, ya Allah nggak tahu dah mau ngomong apa. Jadi ya seperti itulah kira-kira guys. Jadi sampai sekarang itu belum, masih menemukan jalan. Ya hanya bisa berdoa guys, mudah-mudahan barang itu nggak terlalu bahaya ya, karena budak ya. Ya mudah-mudahan bisa keluar secepatnya. Kalau barang itu masih ada di dalam, mudah-mudahan cepat keluar gitu aja, minta doanya buat teman-teman semuanya. Ya mungkin itulah cerita kita guys hari ini. Terima kasih buat semuanya yang udah support, terima kasih yang udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.